Season 2, Bab ke-61. Alhamdulillah. Seruan penuh syukur menggema di ruangan luas itu. Darren dan Ellen saling mengucapkan selamat satu sama lain, begitupun dengan Melati dan Wulan yang saling berpelukan. Sementara Aileen, Riana, Mia dan Irene turut memberi ucapan selamat. Ikut merasakan bahagia dan haru. Ruangan yang semula sunyi dan tegang itu seketika berubah hangat dan ramai. "Selamat, Nak. Lamaranmu diterima." Darren menepuk pundak Erlan. Lelaki itu menyambut dengan pelukan. Menangis dalam pelukan abinya. "Alhamdulillah, Abi." Alfian mengusap ujung matanya yang hampir melelehkan air mata. Meski berat melepas putri kesayangannya, namun ia akan mempercayakan Bian kepada Erlan. "Aku mempercayakan anak perempuanku satu-satunya kepadamu. Kedepannya tolong jaga dan lindungi dia. Jadikan sebagai teman hidupmu, bukan sebagai budak. Bimbing dia dan ajarkan menjadi pribadi yang lebih baik." Tutur Alfian. "Insya Allah, Om, kami akan sama-sama belajar." Balas Erlan masih dengan hati dipenuhi haru. "Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi, atau kami yang akan memisahkan kalian untuk selamanya." Kali ini Bray ikut bersuara, namun segera ditegur kakaknya. "Jangan mulai, Dek," bisik Boy. "Aku cuma mengingatkan, Kak. Cukup adik bersedih selama ini." Balas Bray ikut berbisik. "Aku paham perasaan kamu. Tapi, jangan hanya menilai semuanya dari sudut pandang Bian. Pikirkan juga Erlan, jangan dipojokkan terus. Dia jahat sama Amira, bukan sama Bian. Dan dia sudah menyesali semua. Artinya, kedepannya dia akan menjaga Bian lebih dari menjaga nyawanya sendiri. Apa masih kurang pengorbanan dia 4 tahun lalu untuk adik? Sebenarnya, lebih dari cukup." Sudut bibirnya melengkung tipis. Tak dapat ia pungkiri pengorbanan Erlan melindungi Bian kala itu berhasil meluluhkan hatinya. "Aku cuma ngasih peringatan biar dia nggak macam-macam, Kak. Percaya sama Erlan. Insya Allah dia akan menjaga adik lebih baik dari kita. Amin." Alfian mengulas senyum menatap calon menantunya. "Jadikan kesalahan di masa lalu sebagai bahan pembelajaran. Kalau tidak melakukan kesalahan, manusia tidak akan belajar. Kedepannya, ujian kalian dalam membangun rumah tangga akan lebih banyak lagi. Karena sesungguhnya, tidak ada manusia yang tidak diuji. Semua memiliki ujian masing-masing. Bahkan nikmat pun bisa menjadi ujian jika manusianya lupa bersyukur." Erlan hanya mengangguk mendengar pesan panjang itu. "Alhamdulillah, sekarang kita semua berkumpul dalam suasana yang baik. Jadi kita tinggal menentukan tanggal pernikahan." Imbuh Darren beberapa saat kemudian. "Tapi Erlan tidak bisa lama-lama di Indonesia karena masih banyak urusan di Jerman. Dia harus mempersiapkan diri karena sebentar lagi wisuda untuk gelar doktornya." Sambung Ellen menatap Alfian. "Aku mengerti. Aku tidak akan memberatkan. Soal waktu kuserahkan kepada pihak laki-laki saja. Tapi bukankah 12 hari lagi Ramadan? Apa pernikahannya setelah Lebaran saja? Kalau bisa jangan. Erlan akan sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu luang. Dia ke Indonesia pun sebenarnya hanya untuk beberapa hari. Untuk menghadiri pernikahan temannya. Alhamdulillah, ternyata sekalian menjemput jodohnya." Ucap Ellen lagi. "Bagaimana kalau sebelum Ramadan saja? 2 atau 3 hari sebelumnya, misalnya?" Usul Darren mencari jalan tengah yang paling memudahkan. "Artinya kita hanya punya persiapan beberapa hari ke depan? Apa tidak terlalu mendesak?" Kening Alfian berkerut tipis. Mencoba menghitung persiapan yang pasti menyita waktu dan tenaga. Kalau menunggu Erlan wisuda, bisa makan waktu 3 bulan. Sebenarnya, kami sebagai orang tua tidak apa-apa menunggu. Masalahnya, calon pengantin laki-lakinya mau menunggu selama itu tidak. Ia melirik Erlan sedikit menggoda. "Kalau bisa, jangan terlalu lama," jawab Erlan, menunduk malu-malu. "Tidak masalah.
Alfian melirik ke arah Ustadz Syam yang duduk di sebelahnya. Bagaimanapun juga, Ustadz Syam adalah ayah angkat Bian dan pendapatnya juga penting dalam acara lamaran tersebut. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apa pernikahan boleh digelar di bulan Syaban? Pria paruh baya itu mengulas senyum. Menikah di bulan Syaban diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Boleh-boleh saja. Alhamdulillah kalau begitu. Pembicaraan berlangsung panjang dan lama. Mereka sepakat pernikahan digelar 2 hari sebelum Ramadan. Karena dirasa menjadi waktu yang cukup untuk persiapan. Artinya, mereka masih punya waktu 10 hari untuk mempersiapkan segalanya. Semua orang tampak bahagia dan saling memberi ucapan selamat satu sama lain. Berbagai hidangan lezat menjadi pelengkap jamuan siang itu. Di tengah kebahagiaan itu, si kecil Erlin menjadi pusat perhatian. Bayi cantik yang menjadi anggota keluarga termuda. Lihatlah, betapa betahnya bayi mungil itu bermain di pangkuan Alfian. Awas, anak kalian bisa direbut sama dia. Dia itu perebut anak orang. Kelakar Galih menatap sepupunya. Ellen dan Wulan ikut tertawa. Alfian yang selalu hangat itu mampu memikat siapapun, termasuk anak kecil. Bahkan Erlin, bayi yang jarang mau digendong orang asing. Alia bahkan lebih dekat dengannya dibanding ayahnya sendiri. Tambah Bara, ikut memojokkan. Itu karena kamu terlalu kaku. Anak-anak tidak akan suka sama kamu. Kecuali Boy. Balas Alfian. Semua tertawa, larut dalam rasa bahagia. Aku penasaran bagaimana sampai akhirnya kamu memutuskan untuk menikah. Ucap Aileen menggenggam tangan Wulan. Panjang ceritanya. Sebenarnya, Mas Ellen adalah teman lamaku. Kebetulan kami bertemu di Jerman saat Erlan menjalani pengobatan. Kebetulannya lagi, dokter yang menangani Erlan adalah saudaranya. Wah, kejutan sekali! Imbuh Riana. Sekali lagi, selamat ya, semoga kebahagiaan melimpahi kalian. Erlin lucu sekali. Saat melahirkan dia, sebenarnya kami dan tim dokter agak was-was, karena melahirkan di usia 45 tahun cukup berisiko. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, walaupun kelakuan Mas Ellen dan Erlan ajaib sekali saat persalinan. Aku bisa bayangkan bagaimana paniknya mereka. Satunya suamimu, dan satunya anakmu. Gurai Aileen. Wulan terkekeh. Semoga nanti saat istrinya sendiri yang menjalani persalinan, Erlan tidak sepanik itu. Sungguh, justru dia membuat dokter kerepotan. Dia terus berteriak tolong ibuku. Para wanita tertawa. Nanti saat Bian yang melahirkan anaknya, dia akan berteriak tolong istriku. Mungkin dia akan lebih panik. Sambung Mia tertawa. Anakku itu sangat penyayang dan lembut. Dia menangis saat melihatku kesakitan. Insya Allah dia akan mencintai dan menjaga istrinya, lebih dari dia menjaga ibu dan adik perempuannya. Amin. Sahut wanita lainnya bersamaan. Setelah pembicaraan antara dua keluarga, Bian diizinkan untuk turun dari kamarnya. Ia menuruni tangga dengan ditemani Alia dan View. Bak 3 bidadari, mereka berjalan dengan anggun membawa Bian ke tempat yang telah disediakan untuknya. Melihat sosok anggun dengan gamis berwarna navy itu membuat jantung Erlan berdetak tidak karuan, matanya menjurus ke depan, namun segera tersadar dan menundukkan pandangan. Bahkan ia seolah tak mampu menutupi rasa gugupnya. Terlebih saat ia diminta untuk duduk di samping calon istrinya, meskipun sedikit berjarak dan di kursi yang berbeda. Namun, hal itu saja mampu membuat keduanya salah tingkah. Malu, seperti dua orang yang baru akan saling mengenal. Assalamualaikum, Bi. Bisik Erlan pelan sekali. Waalaikumsalam. Balas Bian gugup, terlebih setelah mendengar panggilan manis yang disematkan Erlan. Nah Erlan, untuk menenangkan hati, apa mau melihat wajah calon istrinya dulu?
tawar Ustadz Syam. Meskipun Erlan sudah pernah melihat wajahnya, namun mereka pernah berpisah selama 4 tahun lamanya. Erlan hanya tersenyum. Tidak usah, Abah. Insya Allah nanti saja setelah ijab. Balas Erlan. Bermaksud ingin membuka sendiri cadar istrinya setelah halal sebagai kejutan istimewa untuk dirinya sendiri. Romantis sekali Kak Erlan. Celoteh Elia dengan gaya centilnya. Hari ini pertama kalinya ia memakai hijab setelah dipaksa oleh Mia. Kalau tidak, maka ia tidak boleh datang ke acara lamaran Bian. Alea! Kau tegur Mia, menatap tajam putrinya. Ibu, cuma ngomong gitu juga. Lagian Kak Erlan sama Bian kan pernah menikah sebelumnya. Mia menyipitkan kedua mata, membuat nyali gadis itu menciut. Mama, ibu galak banget akhir-akhir ini. Dikit-dikit marah. Sebenarnya aku ini anak kandung atau anak tiri? Ucapnya manja kepada Aileen. Aileen terkekeh memeluk gadis itu. Mengusap kepalanya penuh kasih. Alia seperti anak yang lahir dari rahimnya. Alia menjadi pelebur duka saat Bian menghilang belasan tahun lalu. Mia, jangan marahi anakku, atau aku akan marah padamu. Kalian itu terlalu memanjakan dia jadi seperti ini. Tidak bisa mandiri. Ustadz Syam dan Umi Fatma tersenyum mendengar perdebatan kecil mereka. Sementara di sisi lain, Alfian dan lainnya masih berbincang saat seorang penjaga gerbang datang dan mendekat ke arah Alfian. Pak Andi ada di depan dengan anaknya, Pak Revan. Bisik lelaki itu. Apa? Dahi Alfian berkerut tipis sambil menghela napas panjang. Ia mengembalikan Erlin ke pangkuan Ellen. Tolong beritahu kalau sedang ada acara keluarga. Persilakan masuk dan bawa ke ruang tamu sebelah. Balas Alfian setengah berbisik. Baik, Pak. Alfian melirik Galih, Joe dan Bara. Sepertinya ia sudah tahu apa maksud dan tujuan Pak Andi datang bersama Revan.